Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke, seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputar gangguan asam lambung GERD anxiety, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada, silahkan kalian cek saja profil saya, klik saja bagian video ataupun bagian reel ataupun bagian lainnya. Sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety ini sensasinya banyak sekali teman-temannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Kalau misalkan kaliannya belum ngerti, belum paham dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa menjadi patokan, motivasi ataupun menambah pengetahuan kalian tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke teman-teman, ini saya sambung video yang kemarin ya, yang terputus karena durasinya sudah terlalu panjang, waktunya sudah tidak cukup lagi. Ini saya sambung pertanyaan kemarin ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya itu, Bang, pernah nggak perut melilit seperti diremas-remas? Pernah teman-temannya, saya pernah mengalami sensasi perut melilit seperti diremas-remas. Terus gimana cara penanganannya? Untuk saya pribadi, selain minum obat, penanganannya itu saya kompres ya teman-temannya, dikompres dengan air hangat, dimasukkan ke botol kaca ya, digelinding-gelinding di bagian perut yang nggak nyamannya. Terus sering minum juga ya, sering minum air hangat pelan-pelan. Terus kalau misalkan ada teman-teman itu kunyah apa namanya, daun jambu biji teman-teman ya, itu juga bisa membantu. Biasanya kalau saya perut melilit itu biasanya langsung ada terasa apa ya, BAB gitu teman-temannya. Sering BAB-nya itu biasanya pergerakan sih teman-temannya, biasanya itu pergerakan gas ataupun pergerakan BAB ataupun pergerakan kotoran gitu teman-temannya. Biasanya saya itu dulu BAB-nya itu sering sembelit ya teman-teman. Terus juga pernah juga waktu sensasi seperti itu, BAB-nya juga sering mencret gitu teman-temannya, sering apa namanya, diare gitu teman-temannya. Saya juga waktu mengalami sensasi seperti itu ada di beberapa fase gitu, beberapa fase, yaitu yang pertama BAB-nya sembelit ya, jarang BAB gitu ya, susah BAB. Terus juga BAB-nya mencret, terus juga sering diare gitu teman-temannya. Nah itu saya penanganannya selain minum obat dari dokter ya, obat yang harus sudah diresepkan ya, bukan dari obat dari warung teman-temannya, yang sudah diresepkan oleh dokter gitu. Terus juga dibantu dengan kompres air hangat, ataupun kalian bisa pakai krim ya, krim penghangat gitu ya, obat pegal-pegal tuh ya biasanya, ataupun kayu putih, bebas deh ya, intinya yang bisa membantu meredakan nyerinya gitu teman-temannya. Terus juga saya itu kalau misalkan ini ngunyah daun jambu biji juga teman-teman, itu bisa membantu juga. Terus minum air hangat pelan-pelan. Nah untuk ngunyah daun jambu biji ini dikunyah aja teman-temannya, terus ditelan yang bagian airnya ya, yang hampasnya kalian buang gitu teman-temannya. Itu yang salah satu yang sering saya lakukan ketika mengalami diare ataupun perutnya melilit gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian sembelit, jangan ngunyah daun jambu biji teman-temannya, nanti takutnya tambah sembelit gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sembelit ya kalian makan makanan yang banyak serat gitu ya, seperti pepaya ataupun pisang gitu teman-temannya. Oke ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, Bang, kenapa sulit fokus padahal sensasi udah mulai hilang? Jadi untuk sulit fokus itu biasanya pikiran kita itu sudah terlatih teman-temannya. Jadi pikiran kita itu udah terlatih memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, memikirkan
takutnya penyakit yang berbahaya, takutnya penyakit yang berat gitu teman-temannya. Nah, pikiran kita itu sudah terlatih memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan gitu teman-temannya. Nah, jadinya pikiran kita itu sudah terlatih tuh ya, jadi menitik pada satu titik yang berbahaya saja ya. Jadinya meskipun sekarang kaliannya itu sudah tidak ada sensasi lagi ya, sudah jarang gitu sensasinya, tapi pikiran itu memang agak sulit fokus gitu teman-temannya. Jadi ya perlu latihan lagi pikirannya kitanya teman-temannya, perlu dilatih lagi untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif gitu teman-temannya. Jadi kita itu harus membiasakan lagi ya. Jadi pikiran kita itu masih banyak ya, masih terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif dulu saat kita parah gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Maka dari itu kalian itu harus lebih konsisten lagi ya teman-temannya, melakukan hiburannya, melakukan senang-senangnya. Jangan selalu mengingat tentang penyakit, tentang sensasi. Jangan selalu mengingat-ingat kalian itu sakit parah gitu teman-temannya. Jangan selalu beranggapan bahwa sensasi yang kalian rasakan itu adalah penyakit yang berbahaya. Jangan selalu berpikir bahwa asam lambung ataupun GERD itu penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Jadi kalian enjoy aja, lakukan aja aktivitas kalian seperti biasanya seperti biasanya kalian dulu gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Jadi nanti kalau misalkan pikiran kalian itu sudah beraneka ragam gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pikiran kalian nanti sudah beraneka ragam, memikirkan sesuatunya tidak selalu memikirkan tentang penderitaan, nanti juga akan kembali fokus gitu teman-teman. Jangan lupa juga makannya ya teman-temannya. Makannya itu dibantu dengan makanan-makanan yang bervitamin, yang bergizi gitu teman-temannya, untuk mempercepat pemulihannya. Oke, lanjut ya. Bang, pusing dan kepala belakang berat kok susah sembuh. Ya susah sembuh kalau misalkan kaliannya masih stres teman-temannya. Pusing itu biasanya yang pertama nih, faktor yang pertama dulu dari medisnya dulu teman-temannya. Dari medisnya, kalau misalkan kalian itu asam lambungnya ataupun pencernaannya belum membaik, pasti ada pusing teman-temannya. Pusing itu ya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi, banyak sensasinya teman-temannya. Salah satunya pusing gitu ya. Terus keseimbangan tubuh terganggu ya, seperti keliengan. Nah itu teman-temannya salah satunya. Maka dari itu penuhi ataupun cukupi kebutuhan untuk tubuh kalian setiap harinya, dari makannya ya teman-temannya, dari minumnya, dari istirahat malamnya, dari kebutuhan olahraganya, itu harus dipenuhi gitu teman-teman ya. Jadi supaya keseimbangan tubuh kaliannya terkendalikan gitu teman-teman. Jadi keseimbangan tubuh kaliannya bisa normal gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang makan ya, kurang tidur, kurang istirahat malam, itu ya pasti keseimbangan tubuh kalian itu terganggu gitu teman-teman ya. Makanya itu makannya juga harus cukup gitu ya. Oke, kepala belakang berat. Kepala belakang berat itu biasanya penegangan otot teman-temannya. Penegangan ototnya dari mana bang? Sepengalaman saya, penegangan ototnya itu dari dampak ataupun efek stres. Kita itu terlalu sering berpikir tentang penyakit, tentang sensasi terlalu lama ya teman-temannya. Berhari-hari ya, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita itu selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, meratapi nasib, selalu merasakan gitu teman-temannya. Nah itu ya efeknya, jika terlalu dipikirkan terus-menerus, terlalu lama, terlalu kuat kita memikirkan hal-hal negatif, maka otot ataupun tubuh kita itu ikut menegang gitu teman-temannya. Terus gimana cara penanganannya? Ya sudah, jangan stres teman-temannya, jangan terlalu sering berpikir tentang penyakit, tentang sensasi ya teman-temannya. Coba mulai dari sekarang kalian latih ya, melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, apapun itu aktivitasnya. Yang penting ada di hal yang positif. Terus juga apa yang kalian senangi ya teman-temannya. Hobi apa yang kalian pernah sukai ya, kalian lakukan lagi teman-temannya. Latih lagi kegiatan kalian yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Walaupun di awal-awal tidak menyenangkan, walaupun di awal-awal tidak ada kebahagiaan, tetapi jika terus kalian konsisten lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkannya, insya Allah teman-temannya kalian akan mendapatkan kebahagiaan kalian lagi, kesenangan kalian lagi. Dan kalau misalkan sudah ada kalau misalkan kalian sudah mendapatkan kebahagiaan, kesenangan ya teman-temannya di hati kalian, di pikiran kalian,
insya Allah teman-temannya sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini itu akan hilang sedikit demi sedikit dan akhirnya nanti hilang dengan sendirinya gitu teman-temannya. Gak perlu obat teman-temannya, itu yang apa ya, yang saya alami teman-temannya. Saya nggak pernah konsumsi obat. Setelah saya berhenti selama 7 bulan konsumsi obat-obatan itu untuk penanganan sensasi, saya hanya mencari tahu aja apa penyebabnya gitu teman-temannya. Ketika sudah tahu apa penyebabnya, lalu kita tangani penyebabnya gitu teman-temannya. Misalkan penyebabnya dari banyak pikiran, ya udah jangan terlalu banyak mikir. Misalkan penyebabnya dari kurang tidur, ya cukupi tidurnya. Kalau misalkan tidurnya itu terganggu, itu biasanya dari efek stres, dari banyak pikiran gitu teman-temannya. Ya intinya berarti awal mulanya terjadinya itu adalah pikiran gitu teman-temannya. Oke, terus juga kepala berat udah ya, kepala berat, oh yes, sama aja ya, kepala berat ya itu sama aja dari efek stres, banyak pikiran teman-temannya. Terus juga kalau misalkan apa ya, kebutuhan untuk tubuh kaliannya terpenuhi, berarti semua itu efek dari pikiran. Maka dari itu teman-temannya, jadi harus ditangani keduanya, makan, minum, terus juga istirahat malamnya itu harus cukup, harus dipenuhi ya teman-temannya, agar kebutuhan untuk tubuh kalian itu tetap terpenuhi setiap harinya gitu teman-temannya. Jadi perbanyak makannya ataupun sering makan minumnya gitu ya. Terus juga istirahat malamnya harus cukup, kelola stresnya supaya sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu membaik gitu teman-teman ya. Kenapa susah hilang ya? Karena ya tetap aja kalau misalkan kalian itu terus dipikirkan ya teman-teman, kenapa nih sensasi nggak hilang-hilang, jangan-jangan penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini penyakit kanker, jangan-jangan penyakit berat gitu ya. Kalau misalkan terus berpikir seperti itu, kalian tetap ada di lingkaran itu aja teman-teman ya. Jadi tanpa kalian sadari, pemikiran seperti itu jika dipikirkan terus menerus berkepanjangan itu akan menjadi stres tersendiri bagi kalian. Ketika stres, maka sensasinya yang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya, kelayangan, kepala berat, tengkuk berat ya, leher tegang gitu teman-teman ya. Itu sensasi-sensasi dari kalian itu terlalu stres ya, terlalu banyak pikiran gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu semua, kalian yang pertama ya teman-temannya, jaga pola makannya dulu. Kalau misalkan sensasi di bagian pencernaan kaliannya masih banyak ya teman-temannya, kalian jaga pola makan dulu, cukupi makan minumnya teman-temannya. Jadi makan itu harus cukup, yang bervitamin, yang bergizi ya, coba ya teman-teman. Terus juga minumnya minimal 8 gelas setiap hari. Terus juga sering lakukan olahraganya, jalan-jalan pagi, terus berjemur minimal 15 menit ataupun semampu kalian aja. Kalau misalkan masih sering kelayangan ya sebentar juga nggak apa-apa, tapi lakukan terus menerus dengan konsisten gitu teman-teman. Terus juga lakukan sering hiburan ya teman-temannya, lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja. Ataupun kalian punya hobi dulunya sebelum terkena gangguan asam gut anxiety, lakukan hobi-hobi kalian yang dulu, mulai dari nol lagi gitu teman-temannya. Walaupun tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan di awal-awal, kalian terus aja lakukan dengan konsisten. Nanti lambat laun kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan kalian lagi. Kalau misalkan kesenangan dan kebahagiaan sudah ada lagi teman-temannya, sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan itu akan hilang dengan sendirinya gitu teman-temannya. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah ataupun benarnya teman-temannya, karena itu saya tuh bukan dokter ya, saya sharing sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik dan bisa sembuh dengan menjalankan metode-metode yang saya bahas tadi teman-temannya. Oke, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung gut anxiety, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.